pemimpin kelompok kecil malah kita, dia ulang tahun kita ngasih hadiah. Habis kelompok kecil kita kasih makan. Anak bukan, saudara bukan, pulsa gua habis buat dia. Kadang-kadang saya nggak habis pikir. Disitulah akhirnya kalau kamu punya hati yang begitu ya, yang kalau kita nyanyi, inilah yang ku punya hati sebagai hamba. Ya nanti kalau udah alumni hati sebagai hamba uang. Belajar melayani tanpa imbalan. Freely you receive, freely you give. Tapi kalau kamu udah dari sekarang, pokoknya lihat apa uang gitu ya. Saya pikir kita udah, pemuridan ini mendidik kita, dilipat gandakan. Yang MC jadi MC, pemusik, di training begitu rupa, dan kemudian diutus, ada mahasiswa baru masuk, kemudian terjadi lagi tuh, ada yang melayani. Nah ini pemuridan yang indah, akan menolong kampus bisa menghasilkan orang-orang yang punya profil. Tidak semua yang kita mau bentuk ada di bahan PA, bener nggak? Banyak masukan kalian saya lihat mesti ada bahan PA khusus hukum, begitu kan? Kita perlu nih bahan PA keadilan, bahan PA pengorbanan diri, bahan PA pra-peradilan mungkin gitu ya, bahan PA advokat, apalah gitu ya, alpukat dan lain-lain. Tapi sebelum bahan itu ada, kalau proses pemuridan ada hati yang dibentuk sebagai hati hamba. Kerjakan bagian kita. Jadi saya makin melihat visinya yang Tuhan Yesus sendiri bawa adalah jadi murid yang kemudian memuridkan kembali. Kenapa tadi cuma 16 orang? Ingat 16 orang, 11 orang, 11 murid ya. Kenapa cuma 11? Yudas sudah? Saya mikir gini loh. Saya kan orang marketing, komunikasi. Saya mikir kenapa Tuhan Yesus gak tahu strategi marketing ya? Nah harus Tuhan Yesus bisa bilang, kumpulin 5.000 orang yang pernah makan roti, bakery from heaven. Kumpulin 5.000 orang terus kemudian kumpulin, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Bukankah opungmu lebih cepat bertobat? Kenapa setelah sekian puluh tahun baru kita kenal Yesus, sekian ratus ribu tahun? Mungkin kalau Yesus bikin 5.000 orang kumpul, pergi jadikan semua bangsa muridku, lebih cepat penginjilan. Tuhan Yesus titip pesan itu kepada berapa orang? 11. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi akhirnya saya jadi sadar waktu bahas Yohanes 6, banyak yang ikut Yesus cuman karena mau roti. Kamu ikut Yesus cuman karena perut. Sehingga waktu saya menghayati itu, hanya kepada orang yang sudah jadi murid lah perintah pemuridan itu diberikan. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Ketika sekarang gereja lagi berlomba-lomba pemuridan, atau ada gereja yang pakai sistem ini sistem itu, saya suka geli aja ketawa. Kita di Perkantas dari dulu kayak begitu ya. Tapi yang saya takut, apakah pemuridan kita, ini self kritik ya, masih berkualitas? Pemuridan kita cuma aktivitas, habisin bahan, karena ngetren gitu ya, masuk kampus ikut KTB. Kalau nggak ikut KTB kayaknya dosa besar. Tapi jadi tren. Nah kita mau menangkap apa yang Tuhan mau, ya. Saya mau ajak kita lihat apa sih yang lagi kita bentuk dalam pemuridan, ya. Tanya buat dirimu, tanya buat orang yang kau bentuk. Tanya untuk kampusmu yang lagi mengerjakan apa. Saya angkat dari Injil Matius, seorang teman menjadikan ini skripsinya dia. Coba pelajari apa karakteristik murid dalam Injil Matius. Mari kita lihat yang pertama. Sebelum kita perhatikan itu semua, saya ajak kita baca 2 ayat. Silakan baca Matius 3. Kalian baca ayat 1, kalian baca ayat 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Perhatikan Matius pasal 4 ayat 17. Saya baca 12, 13, kalian baca 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. 17.
Dan yang menarik untuk saya lihat, perhatikan baik-baik, apa yang dibawa Yohanes Pembaptis sama dengan yang Yesus bawa. Yesus tidak melakukan misi yang baru. Yohanes bilang, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes juga, Yesus begitu, Yohanes begitu. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Apa artinya kerajaan sorga? Ini adalah sesuatu yang bersumber di perjanjian lama. Jadi jangan kaget, orang-orang Yahudi pada waktu itu mengerti, pasti mengerti apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bicara soal kerajaan Allah, Allah sebagai raja. Itu kerajaan Allah dalam arti yang paling dasar. Sederhananya begini, kalau saya ciptakan benda ini pointer ya, saya ciptakan benda ini. Pertama kali benda ini dicipta, ini milik siapa? Yang mencipta. Sebelum terjadi proses jual beli, transaksi dagang, hitam di atas putih, materai, ini milik pencipta. Konsep itulah yang muncul di dalam kerajaan Allah. Allah mencipta dunia ini. Kalau itu siapa rajanya? Ya Allah. Dan karena Allah rajanya, seluruh alam ini harusnya merajakan Allah. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia merajakan dirinya. Karena itulah visi yang Yesus bawa, kembalikan kepunyaan Allah kepada Allah, kerajaan Allah. Jadi saya harap kita, kalau ditanya kan kita suka ngomong gitu, apa tujuan Yesus datang dalam dunia? Menebus saya dari dosa. Is that all? Waktu sudah ditebus, kenapa ditebus? Pernah berpikir lebih jauh? Perjanjian lama muncul dengan kata mencipta. Di dalam kata mencipta ada konsep kepemilikan, ownership. Perjanjian baru masuk dengan konsep menebus. Waktu yang dicipta jatuh dalam dosa, penciptanya nggak diem, dia tebus. Apa konsep menebus? Saya membayar sejumlah uang tanggungan supaya benda itu kembali jadi milik saya. Karena ini penebusan istilah pasar. Jadi sebenarnya waktu ditebus, begitu ditebus jadi milik siapa? Milik penebus lagi. Apa kesamaan konsep mencipta di PL, menebus di PB? Sama-sama kepemilikan. Jadi kenapa Yesus tebus engkau? Supaya hidupmu kembali merajakan Dia. Kenapa Tuhan Yesus izinkan kau kuliah di Fakultas Hukum? Karena hukum pun Tuhan yang cipta. Dan ketika dosa sudah merusak dunia hukum, Tuhan utus saudara untuk menebus, kembalikan dunia hukum kepada penciptanya. Jadi jangan pernah melihat saya ditebus supaya saya masuk surga saja. That's all the story. The end. Bukan. Penebusan membawa engkau dan saya melihat yang lebih luas. Visi kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah datang atau belum? Siapa yang bilang sudah? Siapa yang bilang belum? Siapa yang nggak tahu? Boleh dong ya, opsinya gitu ya. Kalau bilang belum, sebenarnya kerajaan Allah ditandai dengan datangnya sang raja. Rajanya udah datang belum? Sudah. Kapan itu? 2000 tahun yang lalu. Tapi kenapa kita di gereja masih doa? Datanglah kerajaanmu. Apa cuma bercanda? Udah datang sih, tapi datang aja lagi. Banyak kita bukan cuma tidak serius dalam dunia hukum begitu ya. Ada yang kurang baca koran, ada yang nggak terlalu ngerti kitab undang-undang gitu ya. Kita juga nggak serius dalam kerohanian kita banyak. Kita minta, kita doa, tapi kita nggak tahu kita minta apa. Datanglah kerajaanmu. Apa artinya? Kagak tahu. Yang penting doanya mesti begitu. Bapak kami 4 kali dapat piring cantik, 5 kali payung. Saudara jangan pikir doa cuma mantra. Waktu kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah akan datang secara penuh pada akhir zaman ketika sang raja datang kedua kali. Jadi kerajaan itu sudah ada, sudah datang, sudah akan datang, ya. Inilah dalam teologi Kristen disebut already but not yet. Karena itu ingat, waktu yang sang raja datang kedua kali, semua
lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekarang dia sudah raja belum? Dia sudah datang kan? Sudah jadi raja? Sudah. Di mana? Di hati setiap orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sudah rajamu bukan? Kamu mau membangun kerajaan Allah? Mau membangun kerajaan Allah di kampusmu? Apa yang kamu harus lakukan? Bawa orang-orang yang kau bina, merajakan Yesus dalam hidupnya, supaya dia tahu hidupku untukmu, profesiku untukmu. Yesus jelas sekali visinya apa? Membawa kembali ciptaan Allah kembali kepada Allah, karena dia juru selamat ya, dia bisa tebus semua. Kamu kan gak bisa tebus semua, cuma bisa tebus dunia hukum, itu pun karena tahu dikit. Tapi siapa tahu nanti ada hukum kesehatan, Tuhan pakai kamu tebus dua dunia, dua bidang. Ada hukum pendidikan, Tuhan pakai kamu tebus itu. Ada hukum perdagangan, Tuhan pakai kamu menebus dunia hukum dan perdagangan. Tapi mulai dari mana? Mulai dari visi merajakan Allah, the one and only God. Kerajaan surga sama kerajaan Allah sama ya. Matius karena ditulis untuk orang Yahudi, terlalu kudus mereka ngomong Allah, sehingga dipakai istilah kerajaan surga. Jadi kerajaan Allah, Allah satu-satunya raja yang berkuasa penuh memerintah atas seluruh ciptaannya. Nah, coba perhatikan di Alkitabmu, Matius 4 ayat 17 diakhiri dengan Yesus mau membangun kerajaannya. Karena nanti dikatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Pertanyaan saya, apa yang Yesus lakukan untuk membangun kerajaan Allah? Persis di bawahnya perikopnya apa? Wah, saya pikir gitu, ini menarik ya. Ada yang tanya gini, gimana caranya bisa berjalan 1000 km? Pepatah Cina bilang apa? Mulailah dengan langkah pertama. Di benak Yesus, kerajaan Allah, seluruh ciptaan Allah. Tapi dia mulai dari mana? Dia mulai di Palestina. Dia mulai di mana? Dengan memilih murid-murid. Dia memulai dari mana? Memilih 12 murid. Dari 12 ada kelompok inti 3. Itu mungkin orang kuncinya. Kalau yang retret waktu itu ya, retret orang kunci Tuhan Yesus. Makanya mereka retret ke gunung, lalu lihat Elia dan Musa. Nah, Tuhan bangun kerajaannya dengan membangun murid. Jadi kalau Kak Alex menghayatinya begini, visi pemuridan bukan demi pemuridannya saja, tapi demi dibangunnya kerajaan Allah. Yesus membangun kerajaannya dengan cara memanggil murid. Apa artinya menjadi murid? Nah, ini yang tadi saya mau masuk ya. Mari kita lihat dulu 3 hal dengan cepat saja supaya ada waktu diskusi nanti. Matius 23 ayat 1 sampai 3. Silakan. Matius 23 ayat 1 sampai 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukan. Dulu saya pikir Yesus tuh benci semua orang Farisi punya kelakuan. Ternyata waktu baca ini ada nggak yang Yesus puji? Apanya yang bagus? Ajarannya bagus. Masalahnya di mana? Tidak lakukan. Waktu saya merenungkan ini, muncul dalam benak saya pertanyaannya begini: apa bedanya murid sama Farisi? Kalau Farisi tahu banyak, bahkan sudah mengajar, tapi tidak melakukan. Kalau murid gimana? Jangan dibalik ya, tidak tahu tapi melakukan apa yang dia tahu gitu ya. Tahu dan melakukan. Sekarang saya tanya, di kampusmu kamu lagi bangun murid atau Farisi? Harusnya sih murid ya. Tapi kadang-kadang gitu, sudah pakai MHB bab 2, pentingnya saat teduh. Kadang adik-adik kelompok gitu ya. Terus kita tanya, gimana saat teduhmu? Dek kan sudah belajar bab 2 MHB. Aduh kak, saat teduh saya teduh. Saya jadi bertanya,
Kalau standar keberhasilan kelompok-kelompok kecil kita, pemuridan kita adalah standar selesai bangun, apakah itu? Dia sudah lewat bab 10 MHB tentang teman hidup, tapi ternyata masih pacaran sama Zainab, Zulkifli, Maisaro. Loh, saya jadi tanya loh pada diri saya, Tuhan, apakah pertama saya murid atau Farisi? Keberhasilan kelompok kecil bukan berapa kelompok KTB, kelompok kecil yang ada di kampusmu, bukan itu. Tanya lebih dalam lagi, dari sekian kelompok kecil berapa yang murid? Jangan-jangan kita lagi mencetak orang Farisi, tahu banyak, tidak lakukan. Dan ini satu hal yang sangat akan merusak ketika mungkin dia jadi ahli hukum, tahu banyak tapi juga nggak dilakuin. Yang dia tahu dia pakai untuk diputar balikan. Oh, modalnya pemuridan, saudara. Pemuridan nggak beres. Ilmu setinggi apapun hancur. Jujur, kalaupun dia bisa baik, itu cuman karena apa? Mungkin moralitas semu. Saya jadi sadar, bangsa kita nggak kekurangan orang pintar, benar nggak? Kalian baru mau S1 kan? Mau dengar berita buruk? Banyak S1 mudah-mudahan. Butuh S2. Mau dengar berita buruk? S2 juga udah mulai susah cari kerja. Butuh S3. Dana dari mana? Kadang-kadang saya pikir gini loh, kita punya idealisme, tapi kemudian realitanya nggak mudah kan? Tapi akhirnya saya jadi sadar, apakah sekedar kepintaran yang dibutuhkan? Kalau orang pintar, saya baca di koran, orang bobol kartu kredit di Jogja. Kartu kredit dia bobol, barang dikirim ke rumah dia, tagihan ke rumah orang. Enak juga ya? Siapa yang bobol? Diketahui ternyata mahasiswa S2 ilmu komputer di Jogja. Pintar, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dia pakai kepintarannya menghancurkan. Tapi kalau dia pintar dan hatinya diserahkan kepada Tuhan, luar biasa. Koruptor itu kan banyak yang memang sudah kaya, sudah pintar juga. Beda lah. Kalau lihat orang-orang yang masuk Kompas, dosanya itu rata-rata dosa-dosa S1, S2 lah. Ya. Kalau yang jebolan TK, SD, dosanya muncul di mana? Pos kota. Nyolek anak tetangga, injek kaki Pak RT, lalu berantem, dibacok. Jarang kan? Kira-kira orang kalau tamatan SD dosa maksimalnya apa? Maaf ya, saya mungkin mempermainkan istilah. Tapi kalau kamu tamatan S1 hukum, dosa terbesar yang mungkin kau lakukan dosa dunia hukum. Karena kau tahu triknya, kau tahu bagaimana caranya. Karena itu kita butuh pemuridan, ya, mendidik. Yang kedua kita baca sama-sama ya, Matius pasal 7 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataan dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Apa perbedaan dua jenis orang? Ada jenis orang macam apa di situ? Pertama, bijaksana. Kedua, bodoh. Apa persamaannya? Sama-sama dengar firman. Yesus baru selesai khotbah di bukit. Dia tutup dengan ilustrasi yang luar biasa bagi saya. Kamu sudah dengar, tapi kamu pulang dari sini ada dua jenis. Ada orang bodoh, ada orang bijaksana, ada orang bijaksini. Itu yang bodoh. Dan disinilah akan kelihatan kualitasnya. Dulu saya punya adik kelompok, kadang sedih juga ya, udah dilayani bertahun-tahun ya. Satu waktu dia telepon gitu, "Kak Alex, gue suka nih sama cewek. Dan udah lama kami gak kelompok kecil, dia udah alumni." Oh gitu, terus gimana?
Ya ceweknya baik deh, udah panjang cerita, dia cerita cewek itu bagaimana penampilannya segala macam. Saya cuma bisa bayangkan, oh gitu, kayaknya baik banget nih cewek. Aduh gitu. Terus kemudian dia bilang, iya kak, tapi ada satu masalah sih kak. Kenapa? Dia nggak seiman. Dari tadi kayak ngomongnya, udah setengah jam ngobrol, cewek ini baik segala macam, nggak seiman. Jadi kak Alex ada saran apa buat saya? Putus. Ya dong, sederhana. Tapi kak dia baik banget gini, dia begini, jadi gimana kak? Putus. Tapi kak kalau dia gini, putus. Sampai terakhir dia bilang, tapi susah ya kak, kamu dasar orang bodoh. Kaget dia, kakak kasar banget ngomongnya. Bukan saya ngomong, Tuhan Yesus. Bodoh kau. Kau hanya tahu firman, kau tidak taati. Saya bilang, ya bisa, selesai bahan. Wah sudah selesai MHB bab 10. Udah selesai MHB bab 2, saat teduh. Udah selesai MHB bab 3, doa. Udah tahu cara PI. Tapi kalau semua cuma tahu, bukan itu. Murid itu apa? Orang yang tahu dan melakukan. Itu penekanan Matius, tahu dan melakukan. Ini integritas. Dan kalau ini yang kita sedang perjuangkan di kampus, amanlah kampusmu. Karena akhirnya mencetak bukan hanya ahli hukum yang punya ilmu yang tinggi, itu harus, tapi juga punya hati seorang murid. Terakhir Matius 7 21. Dan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ngomongnya Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan, bukan berarti Yesus berkata kita bisa selamat karena perbuatan. Jangan salah mengerti ayat ini. Tapi seolah-olah Tuhan mau bilang begini, kalau kamu sudah selamat, apa buktinya? Kau melakukan firman. Jadi jangan lihat orang rohani cuma karena gitu ya. Sekarang kalau kita lihat mahasiswa baru masuk, ada juga yang rohani gitu. Bahkan mungkin karena dari gereja tertentu yang sangat rohani ya. Kepentok dikit haleluya, keinjek maranatha, bisa gitu. Exclamation point-nya tuh rohani. Ada satu teman gitu, aduh Tuhan Yesus, padahal lagi kejepit pintu. Saya bilang hati-hati juga gitu ya. Saya studi di Inggris, saya tahu orang di sana nggak biasa menyebutkan oh my God. Sorry, itu tidak boleh. Tapi di sini kadang-kadang ya sosok bule gitu ya, kalau salah, oh my God, itu udah buat orang bule yang Injili itu swearing. Sehingga mereka kadang-kadang OMG gitu ya, tapi mereka oh my gosh. Ya mungkin kata-kata seperti itu ya bisa kelihatan terdengar rohani gitu ya. Ada apa-apa sedikit, aduh haleluya maranatha, puji Tuhan. Lalu di luar haleluya puji diri. Nah, realita ini Tuhan Yesus tanggapi. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi yang melakukan. Karena itu sangat penting sekali Matius menekankan sisi murid.